Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz MPSI Psikolog selaku dosen mata kuliah Ilmu Pernyataan dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai jarak, ruang, dan waktu. Teman-teman, sebelum kita melanjut ke topik selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Anggraini Gusni Aulia, NIM 201504010 selaku moderator dan penjelas kedua, dan teman saya Dini Hanifah, NIM 20150400028 sebagai penjelas pertama. Baik, langsung saja kepada Dini, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dini Hanifah. Saya akan menjelaskan materi tentang jarak. Jarak adalah suatu pengukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Dalam fisika atau dalam pengertian sehari-hari, jarak dapat berupa estimasi panjang fisik lintasan dari dua buah posisi berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya jarak tempuh antara Jakarta dengan Bandung. Dalam bidang matematika, fungsi jarak atau metrik adalah generalisasi dalam konsep jarak secara fisik. Salah satu cara untuk memberikan pengertian seberapa jauh atau dekat dua objek, Edward T. Hall, seorang antropolog, mengadakan sebuah penelitian di Amerika Utara. Dalam penelitian tersebut, Hall menentukan 4 zona jarak di mana manusia bergerak sebagai tersebut. A. Jarak intim. Jarak ini bisa digunakan dengan orang yang intim. Pada jarak ini, kehadiran orang lain secara fisik dirasa mengganggu. Dalam jarak ini, pandangan mata terdistori dan suara-suara yang terdengar berupa sebuah bisikan, erangan, atau dengkuran. Pada jarak ini juga dua orang tersebut dapat merasakan panas dan bau tubuh serta dapat menyentuh pasangannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada saat-saat di mana kita ikut terlibat dengan emosi seseorang. Perasaan kita berubah mengikuti moodnya. Namun berdasarkan dalam lift tidak termasuk dalam kategori ini karena syarat yang ada dalam kategori ini adalah harus terdapat kesengajaan atau ada daya tarik menarik antara dua orang tersebut. Jarak pribadi. Jarak pribadi ini berkisar sekitar 18 inci. Jarak ini merupakan jarak keluar intim dan awal dari jarak personal. Pada jarak ini, kita kehilangan rasa panas dan bau badan pasangan kecuali bisa menggunakan angin yang kuat baunya. Pandangan mata mulai terlihat fokus dan suara yang dikeluarkan mulai memiliki arti verbal. Walaupun syarat yang termasuk dalam tipe ini khas, namun seseorang masih dapat memegang atau mendorong pasangannya. Jarak ini merupakan jarak interaksi dari teman baik, juga merupakan jarak yang paling sesuai bagi orang-orang mendiskusikan masalah pribadi. Jarak ini disebut sebagai jarak psikologis, di mana seseorang mulai merasa cemas saat orang lain memasuki batas wilayahnya. Merupakan zona transaksi impersonal. Dalam jarak ini kita dapat melihat dan mendengar dengan jelas, maka kita dapat fokus pada keseluruhan wajah orang yang dihadapi ketika jaraknya lebih dari 8 kaki. Jarak ini sesuai pertemuan-pertemuan dalam urusan kantor dan tidak menjadi masalah ketika kita tidak peduli dengan kehadiran orang lain dan mudah untuk tidak terlibat dalam pembicaraan orang-orang di sekitar kita. Pada jarak yang keempat adalah jarak publik. Jarak publik adalah jarak yang lebih jauh dari jarak sosial. Pada masa ini sesekali kita dapat melihat nuansa arti dari wajah atau intonasi suara orang lain. Contoh dari jarak publik adalah jarak perkuliahan, pertemuan massa, atau interaksi dengan figur yang memiliki kekuatan. Jarak yang digunakan orang dalam berkomunikasi adalah status.
Orang-orang dengan status setara membuat jarak yang lebih dekat antara mereka dibandingkan dengan orang yang memiliki status berbeda. Contohnya, ibu-ibu sosialita lebih suka berteman dengan sesama statusnya. Selanjutnya adalah konteks. Semakin besar jarak, maka semakin besar pula usaha kita untuk dapat berkomunikasi. Misalnya, saat kita jauh dengan teman kita, maka kita mengambil alternatif untuk chattingan. Selanjutnya adalah masalah. Semakin rahasia masalah yang dibicarakan, tentu jarak yang dibuat pun semakin dekat agar tidak ketahuan oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Jenis kelamin dan usia, sesama wanita mengambil jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan yang dilakukan pria dengan sesama jenis kelaminnya, atau antara pria dan wanita. Kelima, penilaian positif dan negatif. Orang mengambil jarak yang lebih jauh dengan orang lain memiliki status lebih tinggi, figur kekuasaan, musuh, orang-orang yang memiliki cacat fisik, orang dari ras yang berbeda, dan juga dari orang-orang yang dinilai negatif dibandingkan dengan jarak yang dibuat dengan teman atau anggota kelompok. Jarak dan ruang memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, safety, yaitu ketika ada jarak antara kita dan orang lain, kita akan merasa aman karena kita yakin orang tersebut tidak akan menyerang kita dengan cara yang mengejutkan. Kedua, communication, yaitu ketika orang berdekatan dengan kita akan dengan mudah berkomunikasi dengan mereka. Ketiga, affection, yaitu ketika orang dekat dengan kita bisa saling menjalin keakraban. Keempat, threat, sering disebut dengan ancaman, yaitu kita dapat mempertimbangkan orang lain dengan melanggar ruang mereka. Bagaimana teman-teman? Udah paham kan maksud dari jarak? Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ruang dan waktu. Seperti yang kita tahu, ruang dan waktu ini bukanlah satu hal yang tidak pernah kita dengar atau bahkan setiap hari kita dengar ya, dan hal ini adalah suatu hal yang sangat urgen bagi kehidupan kita. Ruang dan waktu sama-sama sebagai konteks dalam prinsip komunikasi yang kelima, yaitu komunikasi didasarkan pada konteks ruang dan waktu. Ruang dan waktu sama-sama merupakan prosemik, yaitu jarak yang digunakan manusia ketika berinteraksi dengan orang lain. Menurut Edward T. Hall tahun 1966 selaku antropologis pada masa itu, ia menyatakan bahwasannya prosemik ini adalah jarak yang digunakan manusia yang sesuai dengan bagaimana cara dia berinteraksi dengan manusia lain. Nah, ruang di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama, prosemik tadi yaitu jarak yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, dan yang kedua adalah lokasi atau tempat di mana kita melakukan interaksi. Interaksi sama halnya di sini dengan berkomunikasi. Bagi prosemik tadi, pengaturan jarak sangat penting untuk menentukan seakrab apa atau sedekat apa orang ketika berinteraksi dengan orang lain. Contoh, misalnya si A berbicara dengan si B. Jika si A memiliki jarak yang dekat dengan si B, berarti itu bisa dapat kita katakan mereka adalah sosok yang saling akrab dan sudah dekat. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki jarak yang terlalu dekat, maka mereka dapat kita simpulkan juga tidak terlalu dekat. Namun, jarak ini tidak hanya dapat menentukan keakraban, tetapi jarak juga dapat menentukan sepenting apa topik atau suka, tidak suka, dan perhatian orang yang sedang berbicara dengan orang lain. Maka, dari pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya ruang di sini dapat berperan sebagai simbol sosial. Sebagai simbol sosial, jarak dalam ruang personal terbagi menjadi 4 interpersonal. Yang pertama adalah jarak intim. Seperti yang dikemukakan oleh Dini tadi, jarak intim adalah jarak 1,5 kaki dari arah seseorang komunikator kepada siapa dia berbicara. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Nah, biasanya jarak intim ini dilakukan ketika kita sedang berbisik kepada orang lain atau sedang melindungi orang lain.
Yang kedua ada jarak personal atau jarak pribadi. Jarak pribadi ini satu tingkat di atas dari jarak intim, di mana kita berada atau berjarak 1,5 sampai 4 kaki dari orang lain. Ini biasanya saat kita berbicara atau ngobrol dengan orang lain, dan ini memberikan sebuah konteks atau penjelasan bahwasanya jarak personal ini merupakan bentuk keakraban seseorang dengan orang lain. Yang ketiga adalah jarak sosial. Jarak sosial yaitu 4 sampai 12 kaki dari diri si komunikator. Hal ini tidak berarti si komunikator berbicara dengan orang lain, namun ia menganggap keberadaan orang tersebut. Yang keempat ada jarak publik, yaitu lebih dari 12 kaki. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, komunikasi dalam konteks ruang itu berarti informasi yang disampaikan oleh komunikasi dapat kita sesuaikan dengan konteks ruang. Misalnya, kita menempatkan sesuatu topik sesuai dengan ruangannya. Ketika kita berada di masjid, sesuatu yang kita bicarakan adalah sesuatu mengenai hal keagamaan. Begitu pula saat kita berada di pasar, maka yang kita bahas adalah mengenai tawar-menawar atau tentang produk barang atau jasa. Contoh lainnya dalam kehidupan kita, misalnya Bu Sukmawati sedang berbelanja di pasar. Jadi Bu Sukmawati pergi ke pasar pada hari Minggu pagi, dan dia menawar barang yang ia beli kepada si pedagang. Nah, teman-teman, pasar di sini adalah ruang di mana tempat atau lokasi kita melakukan sebuah komunikasi dan pengaturan jarak yang mengukur tingkat keakraban kita kepada siapa kita berbicara. Kehidupan sehari-hari ada begitu banyak penggunaan ruang dalam kehidupan kita. Pertama, dalam kehidupan kota dan desa. Tentu, masyarakat kota dan masyarakat desa memiliki perbedaan di antara keduanya saat melakukan sebuah pembicaraan. Orang desa tentu sangat dekat dan terasa sekali keakrabannya ketika sedang berbicara karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau pergaulan. Sedangkan di kota, karena kota ini cenderung sesak dan sempit, maka orang-orang yang di kota ketika berbicara cenderung menjauh, bahkan seperti menjaga jarak. Kedua, penggunaan jarak dalam sosial dan budaya di negara lain. Misalnya di negara Western dan Jepang. Negara Western dan Jepang ini memiliki dua kepribadian yang sangat bertolak belakang. Negara Western biasanya mereka kalau bicara itu atau kalau sedang ngobrol, dia jalan berdua tapi tidak berhadapan, bahkan jauh. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu diherankan bagi mereka, karena memang mereka sangat menghargai privasi orang lain, dan yang paling penting adalah topik yang dibicarakan, bukan bagaimana sedekat apa mereka berbicara. Itu di negara Western. Sedangkan di negara Jepang, bentuk atau jarak seseorang ngobrol atau berbicara dengan orang lain itu sangat penting, karena semakin dekat maka dapat dikatakan semakin akrab. Dan yang ketiga adalah penggunaan ruang di dunia bisnis. Kita dapat melihat, bahkan kita bisa nonton nih di film, bahwasannya ada beberapa perbedaan penempatan ruang antara bos dan karyawan. Biasanya kalau bos ditempatkan di tempat yang agak jauh dari keramaian, lebih tersembunyi dan tertutup. Beda dengan tempat karyawan yang lebih terbuka dan mudah dijangkau. Nah, itu tadi bagian penjelasan dari ruang. Selanjutnya adalah waktu. Waktu dapat dikatakan sebagai pada saat apa kita melakukan sebuah interaksi atau komunikasi. Dalam komunikasi nonverbal, waktu dinyatakan sebagai jam, hari, tanggal, bulan, intensitas, suhu, dan lain-lain.
Nah, kembali kepada cerita Bu Sukmawati tadi. Bu Sukmawati pergi ke pasar pada hari Minggu pagi untuk membeli oleh-oleh. Kemudian dia menawar oleh-oleh tersebut kepada si pedagang. Jika pasar adalah bentuk ruang, maka Minggu pagi hari adalah waktu. Waktu sendiri merupakan faktor paling penting, teman-teman, karena keberadaannya dapat memaknai pesan atau membuat sebuah kesan yang berbeda terhadap atau tergantung persepsi orang lain. Misalnya, jika seseorang menelpon kita pada saat jam 12 malam ke atas, maka kita pasti mempersepsikan bahwa itu memang adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena biasanya pada saat itu orang tidak bisa diganggu kecuali memang dalam hal yang sangat urgen. Menurut Mulyana, dari perkataan Edward T. Hall, ia menyatakan bahwasannya waktu terbagi menjadi 9 konsep. Yang pertama adalah waktu biologis. Waktu biologis ini adalah waktu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang tercantum dalam jam, baik itu alarm atau jam waker kita. Yang kedua ada waktu pribadi atau personal time, yaitu waktu yang mengisyaratkan pengalaman setiap orang yang bergantung pada situasi, konteks, aktivitas, dan keadaan fisiologis atau emosi. Yang ketiga ada waktu fisik. Waktu fisik adalah konsep waktu yang dapat diramalkan atau dapat kita ukur dalam kategori ilmiah. Contohnya saat kita menafsirkan atau saat kita memprediksikan kapan 1 Ramadan. Selanjutnya ada waktu metafisik. Waktu metafisik ini lebih menuju kepada hal-hal gaib, seperti waktu saat kita melihat jin atau makhluk halus lainnya. Selanjutnya ada waktu mikro. Waktu mikro adalah waktu yang membandingkan konsep antara monokronik dan polikronik. Monokronik dan polikronik. Monokronik dan polikronik ini dinyatakan oleh Edward T. Hall sebagai 2 konsep yang saling membedakan di dalam konteks waktu ini. Monokronik adalah sebuah pemikiran di mana bahwasanya waktu bersifat lurus, sedangkan polikronik menyatakan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang berputar. Teman-teman pasti sering melihat perbedaan dan perbandingan dari 2 pemikiran ini. Teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Jika monokronik menyatakan bahwasanya waktu tidak dapat diulang, maka polikronik menyatakan bahwasanya waktu itu dapat diulang. Selanjutnya, monokronik lebih berfokus kepada pekerjaan, sedangkan polikronik lebih ke hubungan antara pekerjaan tersebut atau hubungan antara waktu dan kondisi. Yang keempat yaitu monokronik menyatakan bahwasanya kita dalam mengambil kesimpulan haruslah cepat, sedangkan menurut polikronik kita tidak perlu bercepat-cepat karena yang paling dibutuhkan adalah kematangan berpikir dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah waktu sinkron. Waktu sinkron merupakan waktu yang mensinkronkan dengan berbagai situasi dan kondisi. Yang selanjutnya adalah waktu profan. Waktu profan adalah waktu yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu waktu dalam bentuk jam, hari, minggu, dan sebagainya. Selanjutnya ada waktu sakral, yaitu waktu yang digambarkan secara imajir seperti kapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tiba. Yang terakhir ada waktu meta. Waktu meta ini adalah waktu yang ditafsirkan oleh para ilmiah. Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman, jarak, ruang, dan waktu sama-sama sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Jarak adalah posisi tubuh kita saat berbicara dengan orang lain. Ruang adalah lokasi atau tempat yang mengukur bagaimana tingkat keakraban atau tingkat suka, tidak suka, dan perhatiannya kita terhadap lawan bicara. Dan yang terakhir, waktu adalah saat atau pada saat apa kita melaksanakan komunikasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada kita semua kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.